Jumpa kembali bersama saya, Miracle Bang Malik dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai observational learning yang dikenalkan oleh Albert Bandura. Nah, berikut merupakan biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Mundare, Northern Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, beliau berpendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Beliau memperoleh gelar master di dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia meraih gelar doktor dari University of Law. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution karena kontribusi ilmiah dikatakan pada 1980. Nah, berikut merupakan teori belajar sosial atau teori observational learning. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Nah, prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan atau imitasi dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Nah, salah satu eksperimen Bandura yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo-Doll yang menunjukkan perilaku anak-anak prasekolah meniru perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Nah, dalam eksperimennya, Bandura membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok, di mana kelompok A disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa memukul, menonjok, menendang, dan menjerit ke arah boneka besar Bobo. Setelah menyaksikan perilaku orang dewasa tersebut, ternyata hasilnya adalah anak-anak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan lebih agresif. Nah, pada kelompok B disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa berperilaku lemah lembut dan sayang kepada boneka besar Bobo. Nah, setelah menyaksikan perilaku orang dewasa tersebut, ternyata hasilnya adalah anak-anak di kelompok B tidak menunjukkan tingkah laku agresif seperti kumpulan A. Dari eksperimen tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tingkah laku anak-anak dipelajari melalui peniruan atau permodelan. Hasil keseluruhan eksperimen, kelompok A menunjukkan tingkah laku yang lebih agresif dari orang dewasa, sedangkan kelompok lainnya tidak menunjukkan tingkah laku agresif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.